Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 100. Ervan tertidur. Darlin membuka matanya perlahan-lahan dan memandang suaminya yang tertidur di sampingnya. Darlin memandang ke sekelilingnya. Darlin menyadari bahwa saat ini ternyata dirinya berada di dalam mobil. Darlin memandang keluar jendela dan melihat ternyata sekarang dirinya sudah ada di halaman rumah milik mertuanya. "Abang, bangun, kita sudah sampai di rumah," ucap Darlin yang membangunkan suaminya. Ervan buka matanya ketika istrinya membangunkannya. "Bang, bangun, kita sudah sampai," ucap Darlin memberitahu suaminya. Ervan yang baru saja buka matanya seakan ingin tertawa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. "Apa sudah sampai?" ucap Ervan yang memandang wajah istrinya. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. "Masa abang nggak tahu kalau kita sudah sampai di rumah?" ucapnya sambil tersenyum. "Iya dek, abang nggak tahu kalau ternyata kita sudah sampai," ucap Ervan. Darlin memajukan bibirnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Ya sudah, ayo kita turun. Mama pasti sudah menunggu di dalam sama Umi," ucapnya. "Iya," jawab Ervan yang kemudian memijat bagian bahunya. "Itu kan, abang tangannya jadi sakit karena ketiduran di mobil," ucap Darlin. Ervan memandang istrinya. Pria itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Ini tangan sakit karena menahan kepalanya di dalam pesawat dan menggendongnya sewaktu turun dari pesawat. Apa dia nggak tahu bagaimana tidurnya? Kalau nggak digendong turun dari pesawat, apa bisa sampai di dalam mobil?" ucap Ervan di dalam hati sambil memandang istrinya. "Sudah, jangan melamun lagi, ayo turun," ucap Darlin buka pintu mobilnya. "Iya dek," ucap Ervan buka pintu mobilnya dan mengikuti istrinya yang lebih dulu berjalan darinya. "Dek, tunggu," ucap Ervan yang menarik tangan istrinya. "Ada apa?" tanya Darlin. "Jalannya jangan cepat-cepat," ucap Ervan yang kemudian memegang tangan istrinya dan berjalan bersama dengan istrinya. "Darlin sudah nggak sabar ingin jumpa Mama sama Umi," ucap Darlin. "Mau dimarahin Mama," ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya. Ervan hanya tersenyum ketika melihat wajah istrinya. "Akhirnya bangun juga," ucap Lina ketika melihat Darlin yang masuk ke dalam rumahnya. "Iya Ma, Bang Ervan ketiduran di mobil. Jadinya nggak tahu kalau sudah sampai di sini," ucap Darlin dengan sangat polosnya. Lina memandang putranya. Lina merasa ingin tertawa saat mendengar apa yang disampaikan oleh menantunya. Rahman duduk di samping Lina hanya diam sambil memandang wajah putrinya. "Darlin rindu Mama," ucap Darlin yang mencium punggung tangan mertuanya. Darlin mencium pipi mama mertuanya kiri dan kanan. Lina tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya. "Kenapa bisa sama? Mama juga rindu Darlin," ucapnya mengusap kepala menantunya. Darlin tersenyum saat mendengar apa yang dijawab oleh mertuanya. "Bagaimana bulan madunya?" ucap Lina memegang pipi menantunya. "Di sana Darlin jalan-jalan, makan dan tidur Ma. Jadi sampai di sini berat badan Darlin sepertinya sudah naik," ucapnya yang menyadari bahwa sekarang porsi makannya sudah mulai meningkat. "Iya, pada saja ini pipinya makin berisi," ucap Lina. "Habisnya di sana nggak ada kegiatan apa-apa Ma. Kerjaan Darlin makan, jalan-jalan, terus tidur," ucapnya. "Tapi proses pembuatan cucu Mama tetap jalan kan?" ucap Lina yang tersenyum menatap menantunya.
Wajah Darlin memerah saat mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya, dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Aman, Ma," ucapnya yang membuat Lina dan juga Rahma tertawa. Ervan duduk di sofa hanya tersenyum memandang istrinya. "Darlin rindu Umi," ucapnya mencium punggung tangan Uminya dan mencium pipi Uminya kiri dan kanan. "Sudah sampai di sini baru katanya rindu. Sejak kemarin gak ada bilang rindu," ucap Rahma sudah ikut mengerjain putrinya. Darlin hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Uminya. "Kita kan harus maklum, namanya juga orang bulan madu," ucap Lina. Darlin memandang ke belakang berharap suaminya mau membantunya. "Mana mungkin dia ingat, Ma. Orang dia di sana enak jalan-jalan, enak makan, enak tidur, enak semuanya," ucap Ervan tersenyum memandang istrinya. "Darlin ingat, ucapnya. Sudah, iya, Darlin ingat," ucap Lina yang mengusap kepala Darlin. "Papa sama Abi mana, Ma?" tanya Darlin. "Papa tadi ada rapat, jadi belum bisa pulang. Mungkin sebentar lagi sampai rumah," ucap Lina. "Abi sekarang lagi diajarin bisnis sama Papa Ervan. Jadi sekarang ikut sama Papa Ervan ke kantor," ucap Rahma. "Oh gitu ya," ucap Darlin yang baru mengetahui hal tersebut. Rahma menganggukkan kepalanya. "Umi tinggal di sini?" tanyanya. "Iya, sebenarnya sejak kemarin Umi sudah pulang ke rumah. Tapi karena hari ini Darlin dan Evan datang, jadi hari ini Umi di sini saja," ucap Lina. Darlin begitu senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh mertuanya. "Umi, Darlin sering di sini. Soalnya kalau Abi dan Papa ke kantor, Umi di sini. Nanti kami akan jalan-jalan dan juga ke salon," ucap Lina menceritakan banyak kegiatan yang mereka lakukan bersama. Darlin memandang Uminya. "Pantas sekarang tambah cantik," ucapnya. Rahma tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. "Ya sudah, kalau Darlin capek istirahat dulu," ucap Lina. Darlin menggelengkan kepalanya. "Darlin tadi sepertinya tidurnya sudah lama, Ma," ucapnya. "Iya, tadi tidurnya enak sekali ya," ucap Lina. "Darlin memang kebiasaan, kalau sudah tidur tidak mau bangun," ucap Rahma. "Enggak, Ma. Darlin kalau dibangunkan tahu terus. Itu tadi Bang Ervan yang enggak bangunkan Darlin. Bang Ervan juga malah ikutan tidur," ucapnya menceritakan suaminya. Darlin diam ketika melihat wajah mama mertuanya, Umi dan juga suaminya yang tertawa lepas saat mendengar apa yang dikatakannya. Bisa dikatakan Darlin tidak selalu mendengar Uminya tertawa lepas seperti saat ini. Darlin kemudian ikut tertawa saat ia berpikir yang ditertawakan adalah suaminya. "Bang Ervan lucu ya, Ma, Mi," ucapnya. Ervan menahan ketawanya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Lina tersenyum memandang menantunya. Melihat sikap polos Darlin mampu menghibur dirinya, Lina sudah merasa begitu sangat menyayangi menantunya tersebut. "Assalamualaikum," ucap Reza dan juga Bayu yang baru pulang dari kantor. "Waalaikumsalam," ucap Darlin yang tersenyum memandang papa mertua dan juga abinya. Mata Darlin terbuka lebar dengan mulut yang sedikit terbuka ketika melihat saat ini penampilan abinya. Ervan tersenyum ketika melihat ayah mertuanya. Ervan berdiri dari duduknya dan langsung menyalami tangan kedua pria tersebut. "Tadi papa mau ikut ke bandara menunggu kalian sampai, tapi papa nggak bisa tinggal ke rapat," ucap Reza yang tersenyum mengusap bahu putranya. "Enggak apa-apa, Pak. Aku juga sudah tahu dari Mama," ucap Ervan. Reza tersenyum memandang menantunya. "Bagaimana? Menantu Papa sehat kan pulangnya?" ucapnya mengusap kepala Darlin. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah, Darlin sehat, Pak," ucapnya. Darlin kemudian tersenyum memandang abinya.
Abi sekarang sudah sangat ganteng, ucapnya memuji penampilan baru Abinya. Tentu saja, sekarang Abi lagi belajar bisnis, ucapnya yang sedikit tersenyum. Darlin memandang Abinya dari atas hingga ke bawah. Ini beneran ganteng, ucapnya memuji penampilan Abinya yang mengenakan setelan jas seperti yang digunakan oleh mertuanya. Yang dipuji Abi saja, Papa nggak dipuji, ucap Reza yang tersenyum memandang menantunya. Kalau Papa kan nggak perlu dipuji, semuanya tahu Papa itu ganteng, ucapnya yang memuji mertuanya. Reza tertawa mendengar ucapan Darlin. Ternyata menantu Papa sangat pandai ya mengambil hati. Nanti Papa kasih hadiah, ucapnya. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Chapter 101. Jalan malam. Gimana tadi waktu pulang? Ucap Reza ketika mereka selesai makan malam. Darlin tersenyum saat mendengar pertanyaan dari mertuanya. Darlin, ketiduran pa, jawabnya yang tersenyum malu. Darlin baru menyadari bahwa suaminya yang menggendongnya saat turun dari dalam pesawat. Darlin seakan tidak habis pikir, mengapa dia bisa tidur nyenyak seperti itu, tanpa tahu sama sekali. Alhamdulillah kalau Darlin tadi ketiduran, soalnya Papa nggak mau Darlin pusing saat kalian berangkat dari Bali. Papa benar-benar tidak tahu berbuat apa, mengingat Darlin tidak berani naik pesawat, ucap Reza yang tersenyum. Darlin memajukan bibirnya ke depan saat mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya. Kami belum pernah bawa Darlin naik pesawat, Mas. Mungkin karena itu jadinya Darlin tidak berani naik pesawat, ucap Bayu sedikit tersenyum. Iya, kami sebenarnya juga belum pernah coba naik pesawat. Mungkin kalau naik pesawat juga bakalan seperti itu, ucap Rama sedikit merasa malu. Sebenarnya, naik pesawat itu sama saja seperti naik mobil. Nggak ada bedanya, ucap Lina. Iya mbak, kalau sudah pernah naik sudah tahu. Hanya saja bagi yang belum pernah naik pesawat dan membayangkan berada di atas udara, itu kan jadinya tidak berani, ucap Rahma. Sepertinya kita harus mempersiapkan jadwal jalan-jalan naik pesawat. Hanya saja karena Rahma belum pernah naik pesawat, maka kita akan cari tempat yang dekat-dekat saja, ucap Lina yang tersenyum. Boleh mbak, biar saya tahu rasanya naik pesawat. Kalau ada teman-teman yang cerita masalah naik pesawat, saya juga sudah pernah coba, ucap Rahma. Ervan yang duduk di samping istrinya tersenyum ketika mendengar obrolan mertua dan juga mamanya. Rama bersyukur sekali memiliki besan seperti orang tua Ervan. Walaupun dirinya terlihat begitu sangat ketinggalan, namun dengan sabarnya Lina bersama Reza memberikan arahan, nasihat, serta dukungan. Baru naik pesawat aja udah langsung tidur. Gitu pesawat mendarat dibangunin malah nggak mau bangun. Sampai-sampai turun dari pesawat aja digendong, ucap Ervan yang memandang istrinya. Darlin hanya dia mendengar ucapan suaminya. Darlin benar-benar tidak menyadari tentang suaminya yang membangunkannya. Gimana di sana? Enak? Tanya Reza. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Di sana enak sekali pak, ucapnya. Karena enaknya, ini menantu papa nggak mau dibawa pulang, ucap Ervan. Mau kok, jawab Darlin yang sangat malu. Sengaja, mama kasih jadwal bulan madunya lama. Di sana kalian bisa menjalankan misi dari mama, ucap Lina yang tersenyum memandang Darlin. Wajah Darlin memerah seketika saat mendengar ucapan mertuanya. Ia begitu sangat senang menggodanya. Reza tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Mama ini suka sekali godain Darlin. Udah tahu dia pemalu, ucap Reza. Bayu hanya tersenyum saat melihat putrinya. Lina begitu sangat bahagia ketika merasakan keluarganya yang sudah sangat sempurna. Dengan kehadiran menantunya yang begitu sangat baik dan juga sopan, Lina sudah tidak sabar menunggu calon cucunya.
Ini mama kalian udah tiap malam mimpi terus, ucap Reza. Mama kenapa? Tanya Darlin. Ya kenapa lagi, kalau bukan karena rindu dengan putra dan juga menantunya, ucap Reza. Kalau mama rindu sama kami, kenapa kami dikasih bulan madunya lama? Tanya Darlin dengan sangat polosnya. Tadi mama sudah bilang, berkalian di sana menjalankan misinya aman, ucap Lina yang tersenyum memandang Darlin. Darlin hanya diam sambil memajukan bibir kecilnya ke depan. Lagi-lagi dia harus kena oleh mertuanya. Irfan duduk di samping istrinya hanya tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Enggak tahu ini mah kapan mau besar, ucapnya. Rama tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh menantunya. Karena enggak punya adik makanya seperti itu. Lagi pula temannya Erika dan juga Aisyah tingkahnya sama semua, ucap Rahma. Lina tertawa ketika mendengar ucapan Rahma. Lina begitu sangat ingat kedua sahabat menantunya, yang wajahnya cantik-cantik dan juga berbicara sama polosnya dengan menantunya. Di antara mereka yang sudah menikah cantik itu siapa namanya? Aisyah ya, ucap Lina. Iya, suaminya dokter, jawab Rahma. Itu juga udah punya anak, tapi tingkahnya masih sama seperti Darlin, ucap Lina saat mengingat bagaimana sikap Aisyah. Mungkin karena suaminya terlalu dewasa dan menyayangi istrinya, sehingga sikap istrinya masih seperti anak-anak. Tapi wajarlah, umurnya kan juga masih kecil, sama seperti Darlin, ucapnya. Iya juga ya, perasaan dulu kita kalau udah nikah langsung dewasa, tapi anak sekarang sepertinya enggak, ucap Lina. Iya, benar mbak, ucap Rahma. Semoga saja Darlin langsung punya anak, biar bisa cepat dewasanya, ucap Lina. Kalau semua orang melakukan ini kayak gini, kan dia enggak besar, ucap Bayu. Soalnya di sini Darlin yang paling kecil, ucap Darlin. Iya, wajar aja Darlin di sini paling disayang, karena dia paling kecil. Tapi nanti kalau udah ada anaknya, kita sayang anaknya aja, ucap Reza. Darlin sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sepertinya dia mungkin lebih baik diam, mengingat dia yang akan selalu kena sasaran oleh mertua dan juga oleh orang tuanya sendiri. Bang, apa yang lain nggak ada yang mau keluar? Tanya Erika ketika mereka berada di dalam lift. Azam menggelengkan kepalanya. Di luar sangat dingin, jadi nggak ada yang mau keluar kecuali adek, ucap Azam yang memandang kekasihnya. Ika baru di sini bang, jadi Ika nggak mau di dalam kamar, ucapnya. Iya abang tahu, makanya dingin-dingin gini tetap minta jalan ya, ucap Azam yang sedikit tersenyum. Iya, tapi jalannya nggak seru, ucap Erika yang sudah sangat dekat dengan kedua anak kecil yang selalu dibawa oleh Azam. Kenapa? Tanya Azam yang kemudian keluar dari dalam lift saat pintu lift itu terbuka. Kedua anggota abang nggak ikut, ucap Erika yang sangat menyukai kedua anak tersebut. Mana mungkin Pipi dan Miminya mau memberikan anaknya keluar. Di luar dingin sekali, bisa-bisa mereka langsung sakit besok pagi, ucap Azam. Erika menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan menuju mobil yang terparkir di parkiran hotel. AC pemanasnya buat kuat dikit ya bang, Ika nggak tahan sekali, ini dingin banget, ucapnya. Azam menganggukkan kepalanya dan memutar pemanas mobilnya. Tadi sebenarnya abang lebih milih di dalam kamar dek, bisa masuk dalam selimut, ucapnya. Erika tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Azam. Sebenarnya Ika juga pengennya seperti itu, tapi sayang, Ika udah jauh-jauh datang ke sini, naik pesawat aja sampai berjam-jam. Masa sampai di sini cuma di dalam kamar, ucapnya. Azam menganggukkan kepalanya. Sekarang ini mau kemana? Tanyanya. Terserah abang aja, jawab Erika. Abang yakin Ade pasti nggak sanggup kalau kita duduk di jembatan Golden Gate, Azam berucap sambil memandang Erika.
Jembatan apa bang? Tanya Erika. Jembatan tertua di Amerika, ucap Azam. Tahun berapa jembatan itu dibangun? Tanya Erika yang begitu sangat penasaran. 5 Januari 1933 pembangunan jembatan Golden Gate mulai dilakukan dan baru selesai pada tahun 1937. Jembatan Golden Gate menjadi jembatan tertinggi dan terpanjang di dunia, ucap Azam menjelaskan. Yang sering ada foto-foto yang warna merah itu ya? Tanya Erika. Iya, jawab Azam. Ika pengen lihat, tapi pasti nggak tahan dinginnya, ucap Erika. Ya sudah kalau begitu, abang bawa jalan ke sana. Tapi kita melintas aja ya, nggak turun, ucap Azam. Boleh, jawab Erika yang tersenyum lebar. Chapter 102. Jalan di musim dingin. Azam menghentikan mobilnya di tepi jembatan Golden Gate. Apa adek mau turun sebentar untuk ambil gambar? Ucapnya menawarkan. Mau bang, jawab Erika dengan sangat cepat. Bila hanya sekedar untuk mengambil gambar sebentar, sudah pasti Erika sanggup menahan rasa dinginnya malam. Ayo kita turun, ucap Azam buka pintu mobilnya dan kemudian keluar dari dalam mobil tersebut. Erika tersenyum dan mengikuti Azam yang turun dari mobil. Erika berdiri di depan mobil merah milik Azam ketika pria itu mengambil gambarnya. Azam mengambil gambar Erika begitu sangat banyak di ponselnya. Namun Azam tersenyum ketika melihat gambar yang diambilnya. Gayanya tidak banyak berbeda. Hanya itu saja, gak pandai bergaya ya dek, ucapnya. Harus ganti gaya seperti apa bagusnya ya bang, ucap Erika yang begitu tidak pandai untuk bergaya di depan kamera. Ini, gaya yang seperti ini. Abang sudah ambil banyak tadi dek, ucap Azam yang melihat gaya Erika yang meletakkan tangan kirinya di pinggang dan tangan kanannya memegang dagunya. Gitu ya bang, apakah harus mengangkat kedua tangannya seperti ini? Ucapnya berdiri dengan mengangkat kedua tangannya ke atas sambil tersenyum. Azam tersenyum saat memandang gaya gadis tersebut. Yang gini cantik dek, manis, ucapnya mengambil gambar Erika. Dek, tangannya dikedepankan seperti ini dek, ucap Azam yang mempraktekkan tangannya yang lurus ke depan seperti meminta untuk dipegang. Erika menganggukkan kepalanya dan menuruti perintah kekasihnya. Senyumnya sayang, ucap Azam. Erika tersenyum dan mengangkat dagunya ke atas dan tersenyum dengan memperlihatkan daratan gigi putihnya. Azam mengambil gambar kekasihnya tersebut. Sudah begitu banyak gambar Erika diambilnya. Azam berdiri di samping Erika dan mengambil gambar mereka berdua dengan berbagai gaya. Ika kirain tadi abang gak mau ikutan foto, cuma pengen ambil gambar Ika saja, ucapnya yang memandang Azam yang sedang mengambil gambar mereka dengan sebelah tangannya. Adik kirain adik saja yang mau difoto, abang enggak, ucap Azam yang membuat Erika tertawa. Azam memandang Erika yang sudah mulai kedinginan. Kita masuk mobil, ucapnya. Iya bang, udah dingin kali, ucap Erika. Azam kemudian masuk ke dalam mobil bersama dengan Erika. Bila tidak musim dingin, di sepanjang jalan ini banyak yang jualan dek. Itu kursi-kursi memang disediakan untuk wisatawan ataupun pengunjung yang ingin duduk bersantai, ucap Azam yang menunjukkan kursi-kursi santai berwarna merah. Jadi ini jembatannya panjang sekali ya bang, ucap Erika yang memandang jembatan yang begitu sangat panjang dari dalam mobilnya. Azam menganggukkan kepalanya. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter dan ketinggiannya adalah 230 meter di atas permukaan air.
Erika menganggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak mengerti tentang panjang dan ketinggian menara yang dimaksud oleh Azam, namun Erika tetap menganggukkan kepalanya. Azam memegang tangan Erika yang terasa begitu sangat dingin. "Apa udah mau pulang?" tanyanya yang menatap wajah gadis tersebut. Erika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ika paling jarang bisa dapat, ucapnya menghentikan kalimatnya. "Dapat apa?" tanya Azam. "Dapat kesempatan berdua seperti ini," jawab Erika. "Terus kalau ada kesempatan kayak gini, kenapa?" tanya Azam yang berpura-pura tidak mengerti. Erika tersenyum malu saat mendengar pertanyaan dari pria tersebut. "Ika pengen nikmatinya," ucap Erika yang tersenyum malu. Azam tertawa ketika mendengar ucapan gadis yang berwajah manis tersebut. "Pacar abang sekarang tambah cantik," ucapnya yang tidak ada henti-hentinya memuji kekasihnya. Erika tersenyum saat mendengar ucapan kekasihnya. "Adek tahu nggak, waktu di sini 3 tahun, abang nggak bisa pulang ke Indonesia. Rindu sekali," ucap Azam yang menatap wajah kekasihnya. "Ika juga rindu," ucap Erika yang sudah majukan bibirnya ke depan. "Abang tahu dek, abang nelpon pasti wajahnya nggak gembira," ucap Azam. "Iya, Ika selalu mengharapkan setiap liburan abang pulang. Yang ada abang nggak pernah pulang-pulang," ucapnya. "Iya sayang, mau gimana lagi? Kalau tahu ceritanya seperti ini, abang bakalan nggak mau kuliah di sini. Abang lebih milih kuliahnya di Indonesia saja," ucapnya. "Tapi nggak apa-apa. Kalau abang kemarin kuliahnya di Jakarta, sedangkan Ica di Bogor, yang ada nanti malah itu Siska deket-deketin abang," ucap Erika sambil memajukan bibirnya ke depan. "Kau masih ingat dia sih dek?" ucap Azam. "Abang ternyata nggak mau ngasih tahu Ika. Waktu KKN, kenapa nggak bilang ada dia?" ucap Erika yang masih mengingat tentang KKN Azam. "Dek, dengar ya, pacar abang itu emosi tingkat tinggi. Kalau sampai dia dengar itu si Siska satu KKN sama abang, satu posko, yang ada dia bakalan datang ke tempat di mana abang KKN," ucap Azam tersenyum memandang Erika. Erika diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Sudah pasti Erika akan datang ke daerah tersebut. "Ya iyalah Ika datang," ucapnya. "Tuh kan, bener," ucap Azam menarik hidung kekasihnya. "Kita pulang lagi," ucap Azam. Erika menggelengkan kepalanya. "Kalau gitu, kita minum dulu santai di coffee shop," ucap Azam. Dengan cepat Erika menganggukkan kepalanya. "Iya, Ika mau," ucapnya. Azam tersenyum dan kemudian mengemudikan mobilnya menuju coffee shop yang menjadi tempat tujuan mereka. Azam menghentikan mobilnya di depan sebuah coffee shop yang begitu sangat besar. Ia kemudian turun bersama dengan Erika. Azam memilih kursi yang berada di posisi paling nyaman menurutnya. "Biasanya kalau enggak musim dingin di sini ramai sekali," ucapnya. "Iya, ini enggak ramai," ucap Erika. "Kalau udah musim dingin gini, kebanyakan orang malas keluar," ucap Azam. "Iya, lebih enak di rumah," jawab Erika. "Kalau tahu seperti itu, kenapa enggak mau pulang?" ucap Azam menarik hidung Erika. Erika hanya tertawa saat mendengar ucapan kekasihnya tersebut. Erika memandang pelayan yang meletakkan pesanannya. "Kalau udah dingin-dingin gini, minumnya panas-panas enak ya bang," ucapnya yang sudah tidak sabar ingin minum. "Iya dek, apa yang diminum nggak ada yang terasa panas," ucapnya. "Gitu ya bang," ucap Erika. "Iya, makanya minumnya jangan langsung diminum. Ini sebenarnya masih sangat panas," ucap Azam yang memandang asap yang mengepul dari cangkir kopinya.
Iya, jawab Erika tidak jadi meminum kopi yang ada di dalam gelasnya. Setelah merasa kopi itu mulai dingin, mereka baru minum kopi tersebut sedikit demi sedikit. Nanti kita ke mall sebentar, ucap Azam. Ngapain? Tanya Erika. Beli baju untuk musim dingin, ucap Azam. Iya bang, jawab Erika. Bila ingin tidak merasa terlalu dingin, selain membeli baju dingin, wajib membeli sarung tangan, kemudian juga sepatu boot dan kaos kaki, ucap Azam beritahu kekasihnya. Enggak usah bang, beli bajunya aja, ucap Erika tidak ingin bila kekasihnya banyak mengeluarkan uang untuknya. Azam tersenyum dan mengusap kepala Erika. Abang punya uang dek, ucapnya. Abang pasti nanti butuh banyak uang, karena setelah selesai kuliah, abang tidak langsung bekerja. Jadi setidaknya uang abang jangan dihabiskan, ucapnya. Azam tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Erika. Sayang abang, enggak usah terlalu mikirin itu. Untuk adik datang ke sini, abang udah siapin tabungan. Jadi jangan dipikirin, ucap Azam menarik hidung Erika. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau abang ngomong gitu, ya udah Ika mau, ucapnya. Kalau begitu minumnya sudah, kita jalan lagi, ucap Azam. Iya, dan Erika sudah menghabiskan kopi yang ada di cangkirnya. Mereka kemudian keluar dari coffee shop tersebut.